Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai, para sahabat, para pejuang-pejuang Al-Quran yang sudah hadir, insya Allah sebentar lagi saya akan mulai memimpin membacakan kembali materi yang sudah Ibu Bapak baca, sudah Ibu Bapak pelajari bersama dengan teman-teman, sudah didiskusikan di kelas, bahkan ada yang ikut berdiskusi di dalam kelas besar yang dilaksanakan oleh KPK, ditambah pula dengan berbagai sumber yang sudah Ibu Bapak pelajari. Sesuai dengan guidance minggu ini bahwa kita akan berbicara mengenai dhamir, mujarad, dan identifikasi kata. Mestinya Ibu dan Bapak juga sudah membuka berbagai macam YouTube, berbagai macam literatur. Oleh karena itu, mesti pada saat kita belajar akan ada sesuatu di kepala kita, itu pertanyaan berbagai hal. Itu adalah sebagai cikal bakal dari saudara akan segera mengerti. Oleh karena itu, setelah saudara kelaparan dengan ilmu yang sudah saudara baca, sudah saudara pelajari, hari ini mudah-mudahan dapat saya sirami dengan informasi yang fit, sehingga setelah ini masih punya 2 hari, yaitu memperbaiki berbagai macam catatan dan mengumpulkan seperti yang Pak Sodi katakan, sebuah catatan kecil di minggu atau di pekan kemarin. Sehingga nanti pada hari Senin benar-benar sudah tuntas pekan 0 sampai dengan pekan ke-6. Dan pekan ke-7 kita akan mulai lagi belajar sejak Senin. Jadi selalu begitu dan selalu begitu dan selalu begitu. Insya Allah kita akan jalani bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai akan dengan men-share bahan yang sudah kita pelajari bersama, yaitu di sini materi ke pekan ke-6 masih tentang bab kedua, pembentuk kata. Di sini kita akan membahas 3 bab sekaligus, mulai dari pengantar dhamir. Padahal dhamir ini sebelumnya sudah kita ulang-ulang. Padahal dhamir ini sudah 1 tahun lebih kita pakai selama kita belajar di Tamyiz. Dan dhamir ini sudah dibacakan, dilakukan, dan malah kita sudah menjadi sebuah setiap saat kita menyanyikan pun kita sudah hafal. Jadi artinya bukan hal yang baru. Namun demikian, ketika disampaikan bahan yang saya sampaikan, ini sudah mulai lebih dalam. Masih pengantar. Mengapa demikian? Nanti akan ada pekan lain yang lebih dalam daripada ini, kita bahas tentang dhamir. Oleh karena itu, kita ambil saja kristal hari ini tentang dhamir. Kemudian mujarad. Mujarad juga demikian. Sudah 1 tahun lebih kita bermain dengan mujarad. Sudah dilakukan nyanyinya. Hampir sudah hafal, setiap bangun kalau suruh nyanyi mujarad sudah tahu. Dan seterusnya. Cara mengidentifikasi kata sudah dilakukan setiap hari. Selama seminggu 5 kali dan seterusnya. Mari kita bahas ulang apa yang sebenarnya harus kita pahami. Oleh karena itu, apabila di chapter ini kita belajar lebih dalam, mohon diterima. Otak kita jangan tertutup, hati kita jangan tertutup. Terima, masukkan. Karena apa? Saya yakin penjelasan yang pekan ini akan diperlukan di pekan berikutnya. Selalu begitu. Juga pekan ini ada penjelasan dari pekan sebelumnya. Dan kemudian ada juga penjelasan terhadap bahan-bahan lain di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini bukan sistem serial seperti di Tamyiz, bukan juga hanya sistem bercabang atau branch, tapi ini sudah merupakan cross-link. Satu sama lain sudah digabungkan dalam setiap pekan. Jadi ini kenikmatan kita belajar, sehingga tidak pernah ketika saudara membaca langsung clear, tidak akan pernah. Karena ini di linkage dengan yang depan, di linkage dengan yang belakang, di linkage dengan yang depan dan belakangnya pula, samping kiri, samping kanan, dengan atas dan bawah, menjadi dimensinya itu 3. Bukan hanya 1 linear serial, tetapi ini 3 dimensi. Mari kita mulai. Pengantar dhamir 2.7. Dhamir
adalah kata ganti tertentu. Dalam bahasa Inggris adalah pronoun yang semuanya adalah mabni secara mutlak. Mabni secara mutlak, ini saya ulangi, mabni secara mutlak. Artinya dia benar-benar mabni yang kemudian tidak boleh berubah dan tidak perlu atau tidak ada kata lainnya selain domir itu. Harokat akhir atau irobnya tidak berubah, itu definisi daripada mabni. Jadi harokat akhir atau irobnya tidak bisa berubah. Jadi i'rob itu atau harokat akhir itu pada domir tidak bisa berubah, yang kita kenal dengan mabni. Sedangkan kata ganti yang tidak tentu, ada lagi kata ganti tapi tidak tentu. Kalau itu tadi tentu atau tertentu, kalau sekarang ada yang tidak tentu tapi dikelompokkannya dalam namanya huruf mausul. Dalam bahasa Inggris adalah relative pronoun, ya. Nanti saudara lihat huruf mausul itu alawi, aladani, aladina dan seterusnya. Itu juga kata ganti. Kemudian diterjemahkan oleh kita yang, gitu. Yang ini, yang itu dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, domir serupa dengan kata ganti benda atau orang. Domir sebagai kata ganti tertentu bisa menuju kepada, bisa kepada orang yang sedang berbicara, yaitu kata ganti orang pertama, kemudian dikenal dengan istilah mutakalim. Jangan khawatir kok Pak Rudi memberikan berbagai macam istilah, jangan khawatir. Selalu ada bahasa Indonesianya di dalam panduan ini, jangan khawatir. Kalau ada tulisan mutakalim di literatur yang lain, mutakalim dibicarakan di YouTube yang lain, kita menjadi mengenal, itu pentingnya. Yang kedua, orang yang diajak berbicara, yaitu kata ganti orang kedua disebutnya bahasa Indonesia, yaitu yang kita ajak bicara, yaitu mukhotob. Orang yang dibicarakan, kata ganti orang ketiga yang kita sebut sebagai ghaib. Dari pemakaiannya, domir bisa juga menunjuk jenis atau gender. Domir itu selain dibagi dalam tadi jumlahnya atau kalau orang bilang jumlahnya, kalau di sini jelas yang berbicara, yang diajak bicara, dan yang dibicarakan. Baru kemudian dipilah berdasarkan domir dari jenis atau dari gender. Ada domir yang pria atau muzakkar, ada domir yang wanita atau muannas. Dari jumlah yang ditunjuk juga domir bisa dikatakan sebagai domir tunggal atau mufrad, dia sendiri seperti ana atau huwa atau hiya, berdua atau mutmana, ana itu kemudian huma, begitu, itu dua di perempuan maupun laki-laki, termasuk nahnu itu pun berdua, tetapi berdua untuk yang mutakalim. Jadi kita mengenal ada mufrad, musanna, dan jama. Di beberapa literatur yang musanna itu ada disebut tasninya, gitu, boleh juga. Ini saya ambil satu saja musanna supaya semua sama pemahamannya. Tunggal, berdua, dan jamak, ya. Dalam penggunaannya, posisi domir itu bisa mengikuti, disambung dengan kata lain, disebut dengan muttasil. Nah, ini ada muttasil, disambung dengan kata lain, kata kuncinya disambung. Kemudian ada munfasil, itu berdiri sendiri. Dan kemudian ada juga yang mustatir, tersembunyi, itu kata kuncinya. Mari pagi-pagi kita berolahraga dulu sejenak. Kita sama-sama para panelis tolong dibuka suaranya untuk memulai mengatakan, ikuti kata-kata saya. Muttasil. Muttasil. Munfasil. Munfasil. Mustatir. Mustatir. Munfasil. Munfasil. Muttasil. Mustatir. Muttasil.
Mustatir. Fasil. Mustatir. Mustatir. Ini memang sudah cukup, boleh ditutup lagi. Ini memang agak sulit bagi kita orang Indonesia antara dari M dulu, yang itu yang berdiri sendiri, kemudian mut yang disambung, baru mus. Jadi urutannya dari mun supaya sesuai dengan abjad bahasa Indonesia. N, kemudian baru T, baru S. Mun yang berdiri sendiri, mut yang bersambung, mus yang tersembunyi. Belakangnya nggak nanti ngikutin. Mun, mut, mus. Begitu. Oke. Mari kita teruskan. Dari masing-masing jenis domir tersebut juga masih memiliki variasi, baik dalam kedudukan ataupun dalam cara penulisan seperti gambar berikut. Ini penting. Kenapa penting? Untuk memberi gambaran kepada saudara-saudara, yang tadi kita mulai dengan munfasil, yang saya katakan tadi munfasil, yaitu yang ini, munfasil yang ini, gitu ya. Itu ternyata bisa berkedudukan atau memiliki jabatan, tempat dia duduk di dalam sebuah kalimat, harus sebagai rofa. Masih ingat, rofa itu adalah dimulai dengan domah dan tasrifnya ke bawah. Domah dan tasrifnya ke bawah, gitu. Sedangkan bisa juga munfasil ini, yang terpisah ini, yang berdiri sendiri ini, dia berkedudukan, jabatan, atau menempati tempat dalam sebuah kalimat adalah dia nasob. Dan nasob ini biasanya sebagai maf'ul, sedangkan yang rofa ini sebagai fa'il. Nanti ketika saudara akan kenal mubtadaiyah, rofa itu bisa menjadi mubtada, sedangkan yang nasob itu nanti sebagai keterangan atau sebagai penjelasannya. Jadi penting sekali kita mengenali posisi apakah dia rofa atau nasob, karena ini akan di dalam kalimat menjadi penentu dia sebagai apa, subjek atau predikat atau keterangan dan sebagainya. Begitu. Jadi ini adalah munfasil. Bagaimana dengan yang namanya muttasil yang selalu ditempelkan? Ditempelkan itu ada yang paling kita kenal yang nasob. Yang nasob itu yang ditempelkan oleh kita kepada isim, begitu, kepada fiil, kepada huruf, bisa ditempelkan yang nasob. Begitu juga ada yang posisinya jar, ini posisinya yang ditempelkan itu. Dan ada satu lagi, saya tidak akan kasih warna, yang namanya rofa. Rofa ini juga nempel, tetapi tidak kelihatan. Nah, si rofa ini, atau tidak ada contohnya. Oleh karena itu, yang saya tandai di sini, ini adalah yang terlihat. Terlihat. Ada di situ munfasil, baik itu rofa, munfasil, baik itu nasob, mutasil, nasob, dan jar, ini tulisannya sama, ya, tulisannya sama, nasob dan jar ini. Jadi kita punya 3, ada 1, 2, 3 jenis, begitu. Silakan di rumah yang mempunyai stabilo dan potlot, catatannya ditandai seperti yang saya buat. Nah, di antara yang terlihat tadi, ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu namanya mustatir, yang terakhir. Dan yang baru dikenal hari ini. Di tamyiz, saudara belajar munfasil rofa, saudara kenal munfasil nasob, saudara kenal muttasil nasob dan jar, karena ini sama. Disatukan, begitu. Saya tulis, yang munfasil rofa, itu di dalam buku level 1, coba saudara buka kolom ke-24, itu halaman berapa ya? Ya, ini kolom ke-24, begitu. Begitu juga munfasil nasob, itu di buku adalah kolom ke-26. Dan yang nasob dan jar itu kolom ke-25. Sudah ada.
Kolom 24, 25 maupun 26 semuanya terlihat, semuanya tertulis, semuanya terbaca dan sudah ada di dalam buku level 1 sebagai kolom 24, 25, 26 semuanya namanya dhamir. Sampai di situ hari ini dikenalkan namanya mustatir. Apakah kita baru kenal hari ini? Sebetulnya tidak. Mustatir itu yang tidak terlihat. Apa itu contoh yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat itu ternyata juga yang ditempelkan. Loh, kalau begitu yang ditempelkan itu yang mana? Ternyata dia ditempelkan sama dengan mutasil rofa. Itu mustatir. Karena ditempelkan maka kita sebut mutasil. Si mustatir ini ternyata ditempelkan sebagai rofa di ujung terakhir dari sebuah fi'il. Nah, gitu. Oleh karena itu dari sebuah fi'il sebelumnya pernah kita pelajari. Oh iya, a, u, at. Nah, itu apa? Itu tanda. Itu bukan domir. Itu tanda bahwa di situ ada domirnya. Kalau itu a pendek, itu adalah huwa. Kalau itu a-nya panjang, huma. Kalau dikasih dengan u, itu adalah hu. Maka diingat oleh saudara, fa'ala domirnya huwa, fa'ala domirnya huma, fa'alu domirnya hum. Tuh. Jadi a, u, a itu adalah yang saudara-saudara hafal, itu adalah ciri dari domir mustatir yang tersembunyi, yaitu yang disebut sebagai mutasil rofa. Sebetulnya itu mutasil rofa karena dia itu adalah nempel, sedangkan mustatir karena dia tersembunyi. Nah, di dalam pelajaran yang lalu sudah juga dipelajari, yang tersembunyi itu ada huwa dan hiya. Walaupun sebelumnya domir, bisa digantikan dengan yang zohir. Ketika bisa digantikan yang zohir, maka dia kalau begitu kadang-kadang sembunyi, kadang-kadang tidak. Berarti dia tidak wajib adanya menyumputnya itu, bersembunyinya itu disebut sebagai boleh sembunyi. Yang disebut boleh sembunyi itu hanya ada dua, yaitu huwa dan hiya domirnya. Yang laki-laki maupun perempuan itu untuk yang mufrad dan dia itu goib, itulah yang boleh ada diikuti dengan fa'il. Dengan adanya penggantinya fa'il, maka posisi domirnya yang asalnya dia sebagai mustatir, sebagai tidak terlihat, menjadi terlihat tiba-tiba pelakunya. Itu disebut boleh sembunyi. Nah, sedangkan sisanya ada 12 yang lain seperti ana, nahnu, seperti anta. Itu adalah termasuk ma'rifat tertentu, sudah jelas. Orangnya saya ya ini, nggak bisa digantikan dengan nama. Begitu juga nahnu, ya itu. Begitu juga kita, ya ini. Begitu juga mereka, ya itu. Tidak bisa digantikan dengan fa'il yang lain, yang zohir. Maka ini berarti wajib selama-lamanya sembunyi. Gitu kata wajib sembunyi. Atau tidak boleh dia digantikan dengan fa'il yang zohir. Gitu. Clear? Nah, ini adalah penjelasan awal. Sehingga apa? Nanti ketika saudara belajar atau membaca dari literatur yang lain, saudara akan melihat. Saudara akan melihat bahwa ada beberapa yang menuliskan mustatir adalah bagian dari mutasil. Silakan dilihat dari nempelnya, ya. Tapi juga ada yang membuat sebuah penjelasan mengatakan bahwa ini adalah yang terlihat, yang mustatir tidak terlihat, sehingga level daripada yang terlihat yaitu baris itu levelnya sama dengan mustatir, mutasil dan munfasil levelnya satu level di bawah. Begitu ada. Sebetulnya tidak demikian. Sebetulnya apa? Ini 3 dimensi. Dimensi yang pertama nempel dan tidak nempel.
Dimensi kedua adalah terlihat dan tidak terlihat. Baru dimensi yang ketiga adalah ke bawah. Sembunyi dan tidak sembunyi. Boleh sembunyi dan tidak boleh sembunyi. Boleh terlihat atau tidak boleh terlihat. Boleh ditempeli atau diikuti dengan fa'il yang dia itu dohir atau tidak. Tiga dimensi. Kalau digambarkan semua, tiga dimensi. Gak bisa digambarkan satu dimensi ataupun dua dimensi. Tidak bisa. Sehingga ini tidak bisa ditabelkan secara keseluruhan. Tidak bisa. Ini harus tabelnya tiga dimensi. Baru bisa terlihat dan clear. Nah, ternyata memang di dalam beberapa literatur ada beberapa contoh-contoh yang tidak komplit. Sehingga disimpulkan menjadi salah. Definisinya sudah benar, ke bawahnya distorsi, terjadi misinformation. Sehingga terjadi berbagai silang pendapat di antara berbagai literatur satu dan yang lain berbeda. Namun alhamdulillah karena jumlah literatur yang saya kumpulkan itu banyak, kemudian diambillah core-nya, dapatlah panduan ini. Jadi panduan ini sudah menganut berbagai macam hal. Oke, mari kita lihat. Domir munfasil dulu. Ini yang paling sering kita kenal, sebentar. Yang paling sering kita kenal, yang paling sering kita pakai, yaitu yang disebut sebagai domir munfasil. Ini ya. Gitu. Misalnya, domir munfasil adalah domir yang mengucapkan, pengucapan, penulisannya. Jadi diucapkan ada, ditulis juga terlihat, ditulis juga, dan juga bisa terlihat. Bisa berdiri sendiri dan tidak disambungkan. Dua poin ini. Berdiri sendiri dan disambungkan. Itu poinnya. Berdiri sendiri, disambungkannya. Dan dia pengucapan dan penulisannya ada terlihat. Makanya ada tiga. Yang merah, dimensi pertama, dapat diucapkan atau terlihat. Yang kuning, dia berdiri sendiri, tidak nempel. Yang orange itu disambungkan ya, gitu ya. Tidak disambung, maaf bahasanya. Tidak disambungkan, ya. Dia berdiri tidak disambungkan dengan kata lain, begitu. Ada dua jenis domir munfasil, yaitu domir munfasil rofa dan domir munfasil nasab. Apa itu yang sebelumnya tidak pernah saudara kenal, sebetulnya sudah sering melakukan? Domir munfasil yang memiliki i'rab rofa itu berada dalam tempat kedudukan sebagai, jadi artinya disebut rofa itu karena kedudukan, karena jabatan, karena posisi dalam kalimat. Kadang-kadang ada di mubtada, kadang-kadang ada di khobar, kadang-kadang ada di fa'il, kadang ada di naibul fa'il dan sebagainya. Kedudukannya itu, ini sebagai contoh ya, kedudukannya bisa di khobar juga pasti dia rofa. Ketika jadi khobar juga dia rofa. Ketika jadi fa'il juga dia rofa. Ketika naibul fa'il juga dia rofa. Pertanyaan Pak Rudi ini gimana sih? Apa sih naibul fa'il? Saudara-saudara sekalian, buka pekan 00. Buka pekan 00. Sudah ada namanya glossary. Itu dibuat tidak percuma capek-capek ditulis kalau saudara tidak buka. Saudara baca, saudara lihat. Kalau saudara tidak tahu, buka yang pertama, pergilah ke glossary. Maka ketika saudara baca halaman 17, buka pekan 00 halaman 17. Di bagian paling atas tertulis naibul fa'il. Begitu. Jadi tidak ada yang los di sini. Semua sudah ada petanya. Sudah saya siapkan sejak pekan 00. Saudara akan mencari namanya naibul fa'il, maka disiapkan glosarinya. Saudara akan mencari namanya khobar, disiapkan glosarinya. Saudara akan mencari apa itu fa'il, disiapkan glosarinya. Begitu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hada, begitu dalam Al-Quran. Waduh, itu seperti Allah berbicara saja, ma khalaqta hada. Itu tidak ada yang sia-sia yang saya buat, gitu ya. Dalam buku Tamyiz ini dimasukkan menjadi kolom 24. Apa itu kolom 24? Ini sudah setahun lebih dipegang oleh tangan kita, yaitu di buku Tamyiz level 1, itu adalah namanya munfasil rofa, kolom 24. Begitu. Contoh, ana Arabiun. Aku
adalah orang Arab, atau dipendekkan aku orang Arab gitu. Karena ini adalah berupa kalimat yang dimiliki oleh isim bukan oleh fiil, maka disebut ismiyah atau mubtadaiyah. Maka yang pertama adalah mubtada. Yang pertama ana ini mubtada, dan mubtada itu harus rofa. Begitu. Arabiyun itu adalah sebagai khobar. Apa itu khobar? Yang menerangkan. Bahasa Indonesia juga tahu khobar menerangkan. Surat khobar, surat kabar, gitu ya. Khobar itu yang menerangkan. Anak tadi mubtada apa? Yang diterangkan. Yang diterangkan siapa? Aku. Yang menerangkan apa? Orang Arab. Jadi aku adalah orang Arab. Mubtadanya anak, gitu. Khobarnya Arabiyun. Arabiyun, khobar juga sama, harus rofa. Maka di sini kita Arabiyun, bukan Arabian, bukan Arabiyin, tetapi harus Arabiyun. Karena begitu aturannya khobar dan kana, dua-duanya harus rofa. Nanti dipelajari ada di pekan berikutnya. Kenapa baru disampaikan sekarang? Ini berhubungan dengan hal-hal lain yang memang harus diterangkan hari ini, yaitu mengenai munfasil rofa. Tapi ini nanti akan ada lebih detail di pekan berikutnya. Makanya ingat, ini adalah sebuah koneksi, sebuah network. Pekan demi pekan. Tidak boleh ada yang saudara tinggalkan. Minggu ini saya tinggalkan dulu, nanti minggu depan saya baca aja. Tidak akan bisa. Terlalu sulit kalaupun bisa. Jadi kalau saudara cuma karena, sekarang saya mau olahraga dulu, nanti aja KBI-nya. Salah pilihannya. Itu tidak mengoptimasi diri namanya. Nomor satu KPI, karena tidak ada jadwal lain, tidak ada jam lain, gitu, tidak ada rekamannya, tidak ada KJ-nya. Jadi saudara melotot sendiri matanya. Nanti ada orang lain mengirim rekamannya, itu pun tidak akan sebaik kalau saudara langsung. Nanti akan ada orang membuat KJ-nya, tidak akan sebaik ketika melotot matanya langsung, telinganya langsung. Jadi optimasikan diri. Saya mas sekarang lagi perjalanan. Emang HP zaman sekarang tidak bisa lihat di perjalanan mengikuti? Bisa. Tidak ada alasan. Itu hanya bagi orang yang malas saja. Penuh dengan alasan. Tidak ada alasan. Koma huwa. Apa ini? Dia telah berdiri. Kan koma sudah ada dia. Ada. Tetapi sering juga dilakukan. Koma itu domirnya adalah huwa. Domirnya adalah domir mustatir. Dia adalah huwa. Tetapi kok muncul huwa? Biasanya penekanan kalau diulang. Dia benar-benar telah berdiri kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Loh, kalau tadi kok pakai adalah gitu ya. Kok ini tidak? Karena ini adalah sebuah perkataan yang dimulai dengan namanya fi'il atau fi'liyah. Tidak pakai adalah. Dia telah berdiri, koma cukup. Tetapi ketika koma huwa, dia benar-benar telah berdiri karena taukid. Dan dia di situ posisinya sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia menggantikan huwa yang ada di koma. Begitu. Karena setelah koma dia memiliki huwa, dan huwa boleh digantikan dengan fa'il. Di belakang ternyata di situ ada yang bisa menjadi fa'il, huwa. Katanya tadi rofa. Betul, huwa itu pun rofa. Walaupun tidak pakai tanda yang namanya doma. Tidak selalu huwa itu pakai doma. Tasrif ke bawahnya ada 12 yang lain, 13 yang lain, mungkin tidak pakai doma. Sedangkan sekarang huwa malah pakai fathah. Bukan pakai fathah, karena huwa itu adalah mabni. Huwa itu termasuk kelompok mabni. Huwa itu termasuk huruf. Huruf-huruf domir semuanya mabni mutlak. Sehingga huwa tidak boleh diganti. Jadi hui, emangnya hui cilmu begitu. Gitu. Jadi hui tidak bisa. Tetap huwa dia. Begitu. Nah, contoh yang lain. Lam yukaffa illa nahnu. Lam yukaffa. Di sini ada lam di depan. Ada kata tidak. Tetapi lam itu kalau dilihat kemarin dari pelajaran tentang awam dulu, membuat jazm berikutnya. Gitu. Itu termasuk lam yajum. Karena dia membuat jazm, berarti kita balik. Yukafa di situ diakhiri dengan yang namanya sukun. Nah, artinya sebelumnya pasti bukan sukun. Yukafa'u.
Yukafa'u. Oh, berarti aslinya yukafa'u karena ketemu lam jadi yukafa pakai sukun. Jadi kita harus balik. Kita harus bisa reversible. Kalau kita bisa membuat yukafa'u karena dikasih lam menjadi yukafa pakai sukun, ketika kita membaca Al-Quran, yukafa pakai sukun, kita harus bisa membalikkan bahwa kalau lamnya dibuang, maka menjadi yukafa'u, ada di situ domahnya. Harus bisa reversible. Kemarin waktu pekan pertama saudara terkejut dengan soal-soal yang saya buat. Kenapa terkejut? Biasanya kita menerjemah dari Al-Quran berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Tiba-tiba ditanya dari bahasa Indonesia suruh berbuat bahasa Arab. Terkejut. Sampai banyak orang mengatakan saya tidak sanggup, akhirnya keluar. Saya tidak sanggup, tidak mau ngikutin lagi. Nanti ikut saja bulan Februari. Silakan. Tetapi itu untuk menunjukkan kepada saudara, saudara siap-siap terbiasa dengan ilmu reversible. Kesana bisa, maka harus ke sini. Pergi bisa, harus bisa balik. Begitu. Lam yukafa. Begitu. Ya. Di sini tidak diberi hadiah ilah kecuali ini istisna itu berapa? Saya nggak tahu nomornya, saya tidak menghafal-hafal nomor. Saya istilahnya itu lebih penting. Ilah istisna begitu, kecuali kami. Nahnu. Berarti nahnu ini posisinya di situ sebagai naibul fa'il. Dari apa? Yukafa. Loh, kenapa naibul fa'il? Nanti saudara akan kenal pekan depan tentang yang dimulai dengan u, yu. Biasanya yang namanya fi'il mudhorik pakai ya. Ya ulu domirnya huwa. Nah, ya. Kok ini yu? Yu itu menunjukkan dia adalah majhul, kata pasif. Karena dia kata pasif, berikutnya kalau ketemu yang namanya, kembali lagi, rofa. Ingat, kita menjadi harus tahu, oh rofa. Itu harus tahu, karena di situ rofa, dan di depannya adalah majhul, berarti namanya bukan fa'il, tetapi naibul fa'il. Apa itu naib? Pengganti. Fa'il pengganti, naib. Gitu ya, kalau saudara ada apa di acara nikahan ada naibnya, ada pengganti bisa gitu ya, pengganti pemerintah untuk mewakili gitu, naib namanya begitu. Insya Allah kenapa saya pakai dasi, ada yang bertanya di chat, kok baru dipakai dasi? Setelah ini saya harus memberikan khutbah nikah di acara teman saya, jadi saya dari sini harus langsung lari. Tidak ada yang tidak mungkin, semua dapat diatur, semua dilakukan. Jangan dengan alasan, oh saya sekarang harus jadi pemberi khutbah nikah hari ini ditiadakan. Tidak ada bagi saya. Semua harus diatur supaya pas sendiri. Begitu. Ya. Kita teruskan. Karena fi'il majhul atau pasif dari yukafa. Nah, clear kan? Contoh itu. Mari kita lihat domir munfasirofa. Loh, ini rasa-rasanya sering kita lihat. Betul. Yang saudara lihat itu munfasirofa itu ada di kolom ke-24. Domir ke-24 saudara lihat yang halaman 42 atau halaman 44. Huwa humahum artinya dia. Hiya humahunna artinya dia. Dan seterusnya. Saudara sudah hafal di luar kepala. Sekarang baru dikasih tahu, itu namanya domir munfasil yang dipakai pada saat kedudukannya dibutuhkan untuk rofa. Pada saat kebutuhannya dipakai untuk kedudukan jabatan rofa. Pada saat dipakai kedudukannya dibutuhkan untuk rofa. Dipakailah munfasil kalau dia harus terpisah. Namanya munfasil. Wa dan 13 yang lainnya. Gitu nih. Seperti biasa saya tunjukkan dia sebagai tunggal, sebagai pria, sebagai wanita, orang ketiga, dan seterusnya. Benar? Kemudian ujung daripada cerita munfasil rofa selesai. Kita masuk ke domir munfasil nasob. Dengan penjelasan yang similar saya akan sampaikan. Domir munfasil yang memiliki i'rab nasob berada dalam tempat kedudukan sebagai maf'ul bih. Dalam buku tamyiz dimasukkan dalam kolom 26. 26 itu halaman 44 atau 46 ya. 26. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini rasa-rasanya sering saya dengar, sering saudara dengar.
Iyaka, kalau lihat terjemahannya, kepadamu na'budu, kami menyembah. Wa itu dan, iyaka kepadamu, diulangi. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, iyaka ini walaupun disimpannya di depan, iyaka ini dia adalah nasab dan dia posisinya terpisah disebut munfasil. Dia itu nasab, maka di dalam penjelasan kita mentranslate-nya dimulai dengan na'budu. Apa itu na'budu? Na'budu itu adalah fiil mudhari dimulai dengan ayu. Anita, yaitu dalam ini salah satunya itu nun, anitanya itu nun. Na'budu kalau dimulai dengan na, maka nahnu domirnya. Nahnu artinya kami, gitu. Nahnu ngapain? Abada, ngapain? Kami menyembah. Di depan ada iyaka, siapa? Kepadamu. Jadi kalau diterjemahkan langsung tulisan adalah kami menyembah kepadamu, begitu. Karena mau ditekankan kepadamunya itu, maka dibalik menjadi ceritanya mubtadaiyah. Tidak na'budu, kemudian kepadamu di belakang, tidak, tetapi kepadamu didahulukan, maka mubtadaiyah itu mau mendahulukan iyaka, ditulislah iyaka kepadamu, itu yang ditekankan. Itu iyaka na'budu, kami menyembah, dan iyaka ditekankan, didahulukan. Nasta'in, kami meminta pertolongan, begitu di dalam Al-Qur'an. Nah, berarti penting kita tahu iyaka itu adalah nasab. Penting kita tahu iyaka itu adalah objek penderita. Penting kita tahu iyaka itu bukan subjek. Itu pentingnya kita mengenal dia nasab atau dia rofa. Coba lihat di halaman 26. Iyahu, iyahuma, iyahum. Nah, masih ingat? Nah, itu semua sudah di luar kepala. Tidak perlu saya ulangi. Mari kita masuk sekarang. Domir muttasil, munfasil, muttasil, mustafil. Munfasil, muttasil, mustafil. Nah, oleh karena sekarang yang kedua, muttasil. Domir muttasil adalah domir yang penulisannya disambungkan. Disambungkan menjadi penting pada kata lain. Dan tidak bisa berdiri sendiri. Disambungkan. Setiap yang disambung klasifikasinya muttasil. Clear. Clue-nya. Ada 3 jenis domir mutasil, yaitu yang memiliki i'rab rofa, nasab, dan jer. Dan ini dijelaskan panjang lebar, ternyata banyak yang pusing. Wah, ini kok jadi ada rofa, nasab, untuk apa pula itu rofa, nasab, jer? Dan ini apa pula ini penjelasan dan sebagainya? Masukkan dulu di kepala. Besok lusa akan mengatakan, terima kasih sudah ada pekan ke-6. Terima kasih saya sudah punya bahan pekan ke-6. Nanti ketika di belakang, ketika kita berbicara uslub, ketika kita berbicara nahu, ketika berbicara tarkib, ini menjadi sangat-sangat penting. Saya berikan dari sekarang supaya nanti ada koneksinya. Karena kita berbicara jaringan. Domir mutasil yang nasab, kenapa saya mulai dari nasab? Karena ini yang paling sering saudara kenal. Kok rofa sama jarnya? Nanti dulu. Gitu ya. Kita mulai dari nasab. Domir mutasil nasab itu selalu menempel, disambung pada fi'il atau juga pada ina dan saudaranya. Ketika ina itu artinya nanti ketika mubtadaiyah. Kalau kita pakai fi'iliyah, biasanya nempelnya ke fi'il. Kita lihat yang fi'il dulu aja. Ya. Dalam kata lain disambungkan dengan fi'il dan berstatus mabni, jelas mabni, dia itu dalam jabatan mansub. Mansub itu artinya nasab. Kalau nasab itu adalah i'rabnya, mansub itu yang dimasuki dengan nasabnya itu, yaitu yang dimulai dengan fathah dan tasrifnya. Jangan lupa, nasab itu fathah dan tasrifnya sebagai maf'ul bi, sebagai objek. Nasab itu untuk menunjukkan objek. Isfat. Maf'ul itu untuk menunjukkan objek. Geser. Mana tadi terlalu cepat ya. Contohnya di sini taqaddamal juddudu nahwal
aduwi wahasoruhu. Di situ dikatakan para tentaranya ini sebagai subjek pasti yang berakhiran doma, berarti al-jududu. Gitu. Ya, al-jududu itu para tentaranya. Gitu. Taqaddama dia itu adalah maju. Nah, baru ini ke sini. Ke arah musuh. Ya. Nah, wal aduwi gitu. Nah, wal aduwi itu maju ke depan ke arah musuh, wahasoruhu dan mengepungnya dan mengepungnya. Begitu. Di sini yang mau dijelaskan adalah tentang yang terakhir itu. Hasoruhu ada kata huknya. Di situ ternyata hasoruhu itu adalah dua kata di situ. Ada hasoru, kemudian ada hu. Hu-nya saya kasih biru untuk menunjukkan bahwa di situ adalah kata yang kedua yang ditempeli terhadap hasoruhu. Kenapa hasoruhu sendiri di dalam kalimat? Dalam kalimat ini dari fiil madi dengan domir dengan domirnya hum diperoleh dari wau sebagai domir. Di situ adalah domirnya tentunya mutasil, itu dalam tempat marfu, dia nempel tempatnya marfu. Tapi karena yang dijelaskan ini nasab, yang diwarnainya adalah hu. Kenapa di situ adalah hu? Di situ dikatakan sedangkan hu adalah domir mutasil dalam tempat mansub sebagai maf'ul bih, penerima perlakuan objek. Jadi yang melakukan siapa? Hasoru itu adalah hum. Jadi humnya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, siapa humnya itu? Kembali ke sini ke al-hu, al-judu, al-junudu. Jadi kembali ke al-junudu. Hum al-junuduinya itu si para tentaranya itu mengepung, begitu. Itu kata yang kedua, kalimat yang kedua. Kalau kalimat yang pertama, tentaranya maju ke arah musuh. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, tentaranya mengepung. Tetapi ditulisnya cukup wahasoruhu. Loh, kok tidak ada di situ tentaranya? Karena diwakili dengan si hum. Wasoru, di situ ada domirnya hum, humnya kembali ke al judu, yaitu tentara. Maka kalau gitu siapa yang mendapat perlakuan? Hu. Siapakah itu? Mansubnya itu adalah dia sebagai nasab, dia adalah maf'ul bih, begitu, sebagai penerima perlakuan. Nah, sekarang kenapa dia hu? Kan perlakuan kalau gitu pakainya ha. Kenapa bukan juga hi? Karena kata sebelumnya diakhiri dengan u. Di situ ada hasoru, hu, tidak hasoru, hi, tidak hasoru, ha, apalagi ha. Ha itu untuk wanita. Kalau laki-laki pilihannya kalau nggak hu, ya hi. Tetapi karena berakhir dengan u, maka juga u begitu. Karena si hu itu adalah mabni. Dia tidak bisa berubah, hu ya hu, gitu. Ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan contoh bahwa di sini hasorohu mengandung mutasil nasab, yaitu hu, begitu. Ya. Oke, kita teruskan. Contoh yang lain, sakaroni. Saya pendekkan biar kalimatnya tidak panjang. Sakaroni. Sakaro itu adalah berterima kasih, bersyukur. Tetapi karena sakaro itu adalah fi'il madi dengan fathah di belakang itu berarti dia huwa, berarti dia, maka dia telah berterima kasih. Bahasa terjemahannya, dia telah berterima kasih. Tetapi ingat, huwa dan hiya boleh diganti. Begitu. Tetapi adakah di sini penggantinya? Dicek di belakang. Tidak ada penggantinya. Tidak ada yang kemudian di situ yang marfu. Maka tetap saja dianya dia. Tidak ada pengganti. Tidak ada di situ Rudi. Tidak ada Muhammad. Tidak ada Iskandar.
di belakangnya Sakaro Muhammad. Jadi nanti Muhammad, Sakaro, Rudi, nanti Rudi yang berterima kasih. Tidak, karena dia cuma Sakaro. Loh, itu ada nih kok Pak. Nih itulah, karena nih ini adalah sebagai tadi objek, nih ini adalah sebagai mansub, nih ini adalah sebagai maf'ul bih, penerima yang diterima kasihi oleh dia, yaitu kepadaku. Nih-nya itu aku. Lihat di halaman 26. Oh, itu maksudnya disimpan di belakang itu sakoroni dan nempel begitu. Sorry, halaman 25 halaman 43 atau 45, domir 25 begitu. Ya, sakoroni paling bawah itu ada tulisan iya nih saya anak kami. Iya nih saya anak kami. Begitu lagunya. Nah, sekarang terpakai nih. Oh, saya, aku. Tapi akunya berfungsi sebagai penerima pekerjaan sakaro. Sakaro itu siapa yang melakukan? Dia. Mengapa tidak diganti kata orang lain? Karena di belakangnya tidak ada yang marfu. Kalau sakaroni Muhammadun, sakaroni Muhammadun, sakaroni Muhammadun, Muhammadun yang mengganti dia. Muhammadunnya sebagai fa'il, maka menjadi Muhammad berterima kasih kepadaku, bukan dia lagi. Itu. Oke. Kita teruskan contoh sakarohum. Kalau sudah dikasih tahu sama Pak Rudi, nih itu adalah aku, hum saya tahu. Hum di mana? Hum 25 juga, jangan hum 24. Hum 25 itu yang mana? Hum 25 itu dia juga tulisannya sama, tapi posisinya sebagai nasob. Nah, karena dia itu mansub, maka dia hum itu dia sebagai maf'ul bih. Maka dia menerima pekerjaan sakaro. Sakaronya dia yang berterima kasih kepada mereka. Mereka. Humnya itu mereka. Jadi tidak percuma saudara tahu mansub. Tidak percuma saudara mengenal rofa. Tidak percuma saudara mengenal jen. Karena dipakai untuk mengetahui posisi. Begitu. Oke, kita teruskan. Biasa juga disambungkan dengan ina. Ketika ini nanti saudara berbicara mubtadaiyah. Dan berstatus mabni dalam jabatan mansub sebagai isim ina. Kenapa? Karena lagunya masih ingat. Inna nasoba rofa'u. Nah gitu kan. Inna nasoba rofa'u. Inna nasoba rofa'u. Setelah ina ada nasob. Baru berikutnya ada rofa. Setelah ina ada nasob. Berarti setelah ina, hu-nya itu nasob. Tetapi nempel. Makanya disebut muttasil. Nasob. Ina yang nempel sebagai nasob. Ina sebagai nih setelah ina adalah nasob. Ina nasoba rofa'u. Kata ina adalah huruf ina nasoba rofa'u yang artinya sesungguhnya. Kalau diartikan sesungguhnya hu dia maujudan ada wujud. Sebetulnya dia wujud begitu sesungguhnya bahasanya. Sesungguhnya dia wujud. Ina sesungguhnya dia wujudun. Dia sesungguhnya wujud. Wujudun. Kenapa kok wujudun? Ina nasoba rofa'u. Nasobnya adalah dipakai oleh hu. Rofanya dipakai oleh dun. Maujudun. Bukan maujidan. Bukan maujidin. Tapi maujudun. Ina rofa'u nasoba. Ada ina nasoba rofa'u itu sudah dinyanyikan beratus-ratus kali. Gitu loh. Nah sekarang terbaca. Di sini dikatakan sedangkan hu adalah domir muttasil mabni berharokat doma, tapi dalam tempat mansub karena setelah isim ina, sehingga hu berstatus nasob. Kata maujudun adalah berstatus khobar ina, khobar dari ina. Karena dia khobar, kenapa dia menjadi khobar? Karena dia kedua dan dia ditempatkan di tempat yang marfu dengan harokat doma, kan gitu. Dalam buku tamyiz dimasukkan dalam prolog 25. Masih ingat? Huhi dia lelaki, humahima mereka berdua, dan seterusnya. Udahlah, ini udah hafal saudara-saudara.
Contoh-contoh lain domir mutasil nasob beserta penyebabnya diambil dari sakarun, bersyukur. Sakarun itu adalah isimnya ya, berterima kasih. Makanya bukan terima kasih tapi berterima kasih. Bukan syukur tapi bersyukur. Itu namanya kata bendanya. Kalau sakaro ya syukur. Nah, gitu ya. Mari kita lihat. Di sini hanya ada beberapa contoh, tidak semuanya. Ada yang berakhiran menggunakan ya mutakalim sebagai tanda bahwa dia itu mutakalim sendiri, itu iya. Maka sakaroni, contohnya. Maka di bawah contoh tidak pakai, walaupun kolomnya dibuat banyak, itu hanya untuk supaya kolomnya cukup. Tidak ada penjelasan kolom 1 apa dengan kolom 2 apa, kolom 3, tidak ada. Ini semua satu kesatuan, gitu ya. Sakarona yang ada kaminya, contohnya, yang ada kapnya, mulai ada yang ada sakaroka, sakaroki, sakarokuma, sakarokum, sakarokum, itu semua ada kapnya. Yang ada hu-nya, yang ada goibnya, di situ dia sakaroha, sakarohu, sakarohuma, sakarohuna, sakarokum, dan seterusnya. Itu yang ini tadi sudah dan sebagainya. Silakan. Nah, ini contoh bahwa menggunakan mutasil nasob. Clear, ini contohnya. Nah, sekarang saudara masuklah ke mutasil rofa. Domir mutasil rofa ini selalu menempel. Ya jelas, mutasil itu menempel, mutasil itu menempel pada fiil atau kana dan saudaranya. Kalau tadi ina, kalau ini kana. Kenapa kana? Karena ditulisnya di dalam kita punya buku dulu. Karena rofa'u nasoba. Karena rofa'u nasoba. Karena apa? Setelah karena, nanti berikutnya rofa'u. Rofa gitu. Karena dan saudaranya. Ini nanti di bab berikutnya, yaitu di bab yang namanya Yang namanya bab C. Nanti saudara kenal ini termasuk ke dalam mustafil. Jadi mutasi ropa ini pun adalah sebetulnya mustafil. Kenapa si ropa ini, si mutasi ropa yang ditempelkan ropa ini, ternyata dia tidak bisa diwujudkan menjadi sebuah tulisan, maka nanti disebut sebagai mustafil ya, di belakang. Dengan kata lain disambung dengan fiil dan berstatus mabdi dalam jabatan marfu sebagai fa'il. Jadi ini sama antara mutasi rofa dengan mustafil. Karena mustafil juga nempel, gitu ya. Tapi dia juga rofa juga, ya. Jadi termasuk klasifikasi mutasi rofa. Cuma kalau mutasi rofa harusnya kelihatan, kalau mustafil tidak. Nah, mutasi rofa itu di sini nanti kita lihat tidak kelihatan domirnya, tapi ada tandanya. Gitu. Tidak kelihatan domirnya, maka klasifikasi menjadi mustafil. Gitu. Tapi karena dia nempel, ya makanya juga termasuk mutasil. Dan dia ropa, iya. Gitu. Jadi dimensinya yang berbeda. Mari kita lihat contohnya. Korok tu. Saya pelan-pelan. Korok tu. Suhu pak. Suhu pak. Korok tu. Ingat ya. Kalau koroktu yang ada tunya fi'il mudhari, pasti itu artinya aku. Domirnya itu aku. Koroktu telah, koro'a membaca, telah membaca, aku sudah membaca. Suhu fa al suhu fa suhu pun itu koran. Suhu pun itu koran. Kemudian al suhu fa dalam halnya asalnya al-suhufa, asalnya al-suhufu, dari suhufun jadi al-suhufu. Tetapi sekarang di sini dikatakan bahwa qara'tu adalah fi'il madi dengan domirnya ana, yaitu aku, diperoleh dari tanda. Ini tanda. Tuh, tanda. Kan saudara hafal. Tandanya yang saudara hafal, bukan domirnya itu. Sebagai domir mutasil dalam tempatnya marfu, tidak kelihatan di sini. Mana kok nggak ada, hanya terlihat tuh aja. Nanti ketika saudara mustafil baru ketahuan tuh itu adalah aku, begitu. Aku. Ya, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Biasa juga disambungkan dengan kata kana dan saudaranya dan berstatus mabdi dalam jabatan marfu sebagai isim kana. Sudah clear ya. Kuntum sebagai contoh.
Jadi jangan kana sekarang. Ini kana dan saudaranya. Saudaranya itu siapa? Salah satunya kuntum. Dari kana menjadi kuntum. Dari kana menjadi kuntum. Kuntum khairu umatin. Kuntum itu kalian adalah khairu umatin, itu dua kata. Khairu umatin. Nah, umatinnya itu adalah umat. Khaira, Pak. Halo? Khaira. Khairo boleh ya. Khairo bukan khairu, sorry. Khairo umatin, terima kasih dibetulkan. Khairo umatin, umat terbaik. Dua kata yang disambung, masih ingat itu adalah mudhof ilaih, sehingga umatinnya harus kasroh. Khaironya itu adalah terbaiknya itu, atau terbaik umat gitu, atau umat terbaik dibolak-balik boleh saja gitu. Sampai di situ ukhrijat, ada lagi nih ukhrijat, ada lagi nih Pak gitu. Ukhrijat itu dimulai dengan u, berarti dia adalah majhul, maka pasti mulainya dengan di, bukan me. Ukhrijat itu adalah ada ta, di mana taknya itu disukun, berarti itu adalah sekarang menjadi kembali lagi ke wanitanya. Ukhrijat, yang dilahirkan. Siapakah yang dilahirkan? Linas, untuk manusia. Siapa yang dilahirkan? Balik lagi, kalian kembali ke sana, ke depan. Ya, ukhrijat yaitu kalian, untuk kalian dilahirkan untuk manusia. Linas itu, linya adalah sebagai bijarin. Nasi harus pakai kasroh lagi karena sesudah bijarin. Linas, karena dia mulai dari bijarin, mulai dari awamilul, maka ini tidak bisa menjadi maf'ul, maka dia sebagai keterangan. Nah, sebagai hal untuk manusianya itu adalah keterangan. Begitu. Di sini tidak ada maf'ulnya. Begitu. Ya, untuk manusia yang terbaik itu begitu. Nah, tapi yang ingin dijelaskan di dalam konteks yang namanya tadi muttasil rofa, kuntum, kata kuntum ini adalah fi'il madi dengan cirinya tum. Ini ciri tum itu yang berarti dia itu memiliki domirnya antum, paling gampang. Tum itu antum gitu. Ta itu anta, sederhana. Tum itu antum, ta itu anta gitu. Nahnu, nu itu aku, begitu. Nahnu gitu, itu aku gitu. Sebagai domir mutasil dalam tempatnya marfu, namun berfungsi sebagai isim kana. Kenapa isim kana? Karena dimulai di sini si kuntumnya itu disebabkan sekarang belajar yang namanya kana dan saudaranya di dalam tamyiz dikatakan sebagai isim. Nanti ada namanya isim kananya itu, bukan kananya sebagai fi'il. Tadi saya jelaskan misalnya kalau asalnya dari fi'il tapi kemudian dalam konteks kalimat dianggap sebagai isim. Nanti ada yang dia sebagai isim, ada sebagai fi'il. Adalah sebagai khobar kana, berstatus mansub. Ya, dia mansub. Kenapa mansub? Karena sekarang kana rofa'u nasoba khoiro, bukan khoiru. Tadi Pak Farid sudah ingatkan, bukan khoiro gitu, pakai fathah. Itu berarti karena khoiro jadi mansub. Kalau khoiru nanti berubah menjadi fa'il. Karena menjadi aneh tapi gitu ya. Betul, harus khoiro, dia mansub dengan harokat fathah, begitu. Semuanya clear, semuanya ada hubungan, semuanya ada manfaat, semuanya memberi peran. Mau cerita tentang hiro, mau cerita tentang domah, mau cerita tentang fathah, mau cerita tentang dia sebagai mutasil, mau cerita dia sebagai mustatir dan sebagainya, semua ada manfaatnya. Contoh-contoh lain dari domir mutasirofa ini beserta penyebabnya diambil dari kata darosa, misalnya belajar, yadrusu, darosa, yadrusu. Ya, sebagai contoh darosta, darostu, darosti, darostum, darostuma, semua yang ada taknya dikasih contoh. Begitu.
Semua yang ada alifnya biasa untuk tasniah, untuk mustasna, darosa, darosata, darostuma, itu pemanjang juga, udruso, udrusa, gitu, tadrusani, yadrusani, dan sebagainya. Yang ada wawunya, yadrusuna, maksudnya ini wawunya. Karena nunnya hanya sebagai penanda, gitu. Yadrosu, itu juga alifnya sebagai penanda. Ini pakai wawu. Udrusu, ini juga pakai wawu, alifnya hanya sebagai penanda. Ada juga yang pakai ya, udrusi, udrusina, dan sebagainya. Ini ada ya-nya, ini ada ya. Begitu, contoh-contohnya saja, gitu ya, tapi tidak semua. Berikutnya adalah domir mutasil jar. Kalau barusan kita bisa nasob sekarang jar. Domir mutasil jar selalu menempel, disambung pada isim jar. Menempel, ini penting, disambung pada isim jar. Huruf jar. Jadi disambung pada huruf jar. Siapa huruf jar itu? Yaitu yang kita kenal bijarin. Yang suka dilakukan di tempat ulang tahun, di tempat nikahan, di tempat apapun, tempat reunian, bijarin gitu. Bi dengan ka. Nah, itu semua mengakibatkan adanya jar gitu. Al ilmu lahu farosiduhu. Ilmu itu karena dimulai dengan al ilmu, ini mubtadaiyah, jadi ilmu itu adalah gitu. Lahu, lahunya apa? Gitu, lahunya, lahu, masih ingat tadi, la-nya itu adalah dijarin, hu, itu kemudian menjadi jar, lahu, dan sebagai keterangan, farosiduhu, gitu ya, farosiduhu itu mempunyai faedah, farosiduhu, ya. Lahu, farosiduhu itu mempunyai faedah, mempunyai fungsinya sendiri. Lahu itu bagi kita atau bagi dia, bagi hu itu bagi dia, ya. Mari kita lihat, farosiduhu adalah mudhof ilaih dari kata majemuk atau mudhof ilaih. Di situ ada la-nya, di situ sebagai bijarin atau disebut juga jer majrur, itu sama saja, boleh disebut mudhof ilaih, boleh disebut sebagai jer majrur, ya, lahu gitu ya. Ada bijarin dulu baru ada hu, atau disebut mudhof ilaih nakiro nakiro domir kok, domir. Karena hu-nya adalah domir mutasil berharokat domah, tetapi di tempat jabatan majrur, walaupun tulisannya adalah sebetulnya klasifikasinya hu itu tadi adalah katanya itu adalah mutasil dia sebagai munfasil domah, iya, tetapi sekarang posisinya dia sebagai majrur karena sebagai mudhof ilaih. Jadi bisa juga disambungkan dengan huruf jar dan berstatus mabni dalam jabatan majrur. Contoh yang lain adalah ahod tu ala, ini mah aku pasti gitu. Ahod tu aku gitu. Ahod tu mengambil, kolama dari kolamun, kolamun pena. Ada kak di situ, kak itu kamu, paling gampang. Jadi ini penamu, min dari kak, kamu juga dari kamu. Loh, ada kolama kak, ada min kak. Nah, si ka ini adalah domir mutasil mabni fathah. Gitu. Ketika dia misalnya min ka, maka berikutnya adalah menjadi jer. Gitu. Kolama ka-nya ini di sini menjadi penanya atau penanya kamu, dan ka-nya itu adalah dia juga sebetulnya adalah jer, tetapi di situ dia posisinya jer itu tetapi pakai karena tidak bisa diganti di situ, ya. Jadi contoh-contoh lain dari domir mutasil jar ini beserta penyebabnya diambil dari kata kitabun. Nah, supaya contoh dengan yang di atasnya contohnya di sini kitabi. Nah, sering tulisan kitabi ini nanti ya-nya dihilangkan juga. Kitabi aja, ya-nya dihilangkan, tidak ada ya sukun, karena ya sukun itu tidak disukai di dalam mulut orang Arab. Jadi kitabi, robi juga harusnya ada ya.
Tuhanku. Tapi ya-nya sering dihilangkan, cukup Robi aja pakai kasroh. Itu artinya ada ya, tapi tidak terlihat. Gitu. Kita bunak, naknya itu kami. Kita buka, kita buki, kita buku mak, kita buku nak, dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga kita buha, kita buhu, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan. Baru yang terakhir yang tidak terlihat. Nah, kalau tadi itu terlihat, sekarang tidak terlihat. Mustatir itu tidak terlihat. Kalau tadi itu baris terlihat. Domir mustatir adalah domir yang tidak terlihat dalam penulisan dan tidak terbaca. Tidak terbaca, tidak terlihat. Kenapa tidak terbaca? Karena bukan yang dibaca, bukan domirnya. Yang dibaca tandanya yang saudara baca. A, U, A, lalu lilana. Itu semua adalah yang saudara baca, tapi itu bukan domir. Tapi itu adalah tanda domir. Yang tanda domir disebut harokat ma, harokat bina. Gitu. Harokat bina itu disebutnya adalah tanda ahli domirnya. Nah, jadi dalam penulisannya tidak terbaca. Ditulis juga tidak, dibaca juga tidak si domirnya sendiri. Domir mustatir ini ada dua macam, yaitu yang wajib tersembunyi, harus tidak terlihat. Yang wajib tersembunyi, yaitu yang bukan huwa dan hiya, tidak bisa berikutnya diganti sama yang marfu. Tapi ada juga yang boleh. Itu yang boleh itu yang domirnya huwa dan hiya kadang-kadang bisa diganti dari Muhammad, jadi Rudi, jadi siapa, dari sesuatu yang al-ma'rifat, semua yang ma'rifat. Gitu ya, yang tersembunyi, yang boleh tersembunyi itu barusan yang ma'rifat itu. Nah, kita lihat dua-duanya. Mustatir yang tersembunyi dulu. Kenapa yang tersembunyi dulu ini? Domir mustatir wajib tersembunyi, yang si wajib ini adalah yang kedudukannya tidak boleh digantikan oleh zohir. Itu aja definisinya. Yang tidak boleh digantikan oleh zohir atau isim yang nyata disebut harus tersembunyi. Contohnya kami, contohnya anak, contohnya antum, tidak bisa diganti dengan yang zohir. Itu makanya disebut mustatir yang tersembunyi. Dan tersembunyinya wajib, maksudnya tidak bisa diganti. Bahasanya menjadi wajib juga boleh lah. Itu bahasa saja. Contohnya terdapat misalnya ada fi'il amr gitu ya. Uktub, tulislah oleh kamu. Ya sudah, di situ tulislah oleh kamu. Ya kamu nggak bisa diganti oleh yang lain gitu ya. Uktub adalah fi'il amr sukun dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang harus disembunyikan dari anta. Begitu. Contoh terdapat pula pada fi'il mudhari, misalnya masih ada yang lain. Ini contohnya aja. Taskuru, kamu pria sedang bersyukur. Loh, kan harusnya yang U itu menjadi dia. Ingat ini ada ta. Karena ada ta, taskuru menjadi kamu. Kalau yaskuru menjadi dia. Nah, kalau dia bisa. Kalau taskuru enggak bisa. Taskuru itu marfu domah dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang harus disembunyikan. Yaitu namanya anta. Begitu. Jadi aktubu, aku sedang menulis. Aktubu, kenapa ada a-nya di depan? Aktubu, aku sedang menulis. Ada juga fi'il mudhari marfu dengan domah dan fa'ilnya adalah mustatir yang harus disembunyikan juga karena di situ ada aku, ada anak, gitu. Jadi domirnya apa? Anak, anaknya sembunyi. Anaknya sembunyi, nggak bisa anak itu diganti, sembunyi. Yang saudara baca apa? Tandanya aktubu, gitu. Naktubu juga sama, naktubu itu maknya kami, kaminya apa? Nahnu, nahnunya sembunyi, gitu. Naktubu adalah fi'il mudhari marfu dengan domah dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang harus disembunyikan. Yang boleh itu artinya kadang-kadang, makanya disebut boleh. Kadang-kadang mustatirnya boleh, kadang-kadang mustatirnya sembunyi, dan kadang-kadang mustatirnya atau domirnya itu sembunyi, kadang-kadang domirnya tidak sembunyi. Kapan dia tidak sembunyi? Ketika digantikan dengan zohir. Jadi katanya di sini disebut bisa. Bisa. Jadi bisa itu bisa ya, bisa tidak, bisa diganti, bisa tidak oleh si isim johir. Kalau ada isim johirnya, maka dia diganti. Kalau tidak ada isim johirnya, tetap dia sebagai mustatir. Gitu. Tetap dia sebagai mustatir.
Isim join seperti ini terdapat pada fi'il madhi, fi'il mudhari, untuk tunggal dan mufrad, yaitu mufrad, yaitu huwa dan dia. Dan fa'ilnya menerangkan makna goib atau orang ketiga, ya, atau goibah orang ketiga wanita. Saya ambil contoh dua-duanya. Ambil contoh dua. Ketika pria, koma rojulun, koma al-rojulu, pria itu, gitu. Kenapa pria itu telah berdiri, bukan dia itu telah berdiri? Karena koma itu dia telah berdiri, koma dia itu telah berdiri, karena dia itu hia, dia itu huwa, dia itu huwa, dia itu adalah orang pertama, dia itu huwa itu boleh diganti dengan yang rofa. Kebetulan di belakang ketemu rojulu itu rofa marfu, maka boleh menggantikan si huwa. Jadi koma adalah fi'il madhi mabni dengan fathah di situ, dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang boleh disembunyikan karena huwa itu boleh, kemudian diganti dengan ar-rojulu karena dia rofa. Kalau tidak ada rofa berarti tetap dia. Kalau ada yang ropa, baru boleh diganti dengan si yang ada ropanya, gitu. Jadi yang mengganti siapa? Pria itu, arojulu, gitu. Tasruku, nah baru di sini ada taknya. Tasruku, tasruku, di situ kalau pakai tak, kemudian ada u, itu jadinya wanita. Tasruku, tetapi berarti dia hia. Tasruku itu hia, dia wanita, gitu. Samsu al samsu, oh di belakang ada doma, oh boleh dong menggantikan si yang ada domahnya itu karena dia ropa, boleh dong menggantikan si dia, boleh, menjadilah pengganti. Dia sedang terbit, tasruku itu terbit, dia sedang terbit, diganti dianya oleh matahari. Samsa, jadilah matahari sedang terbit. Tasruku, dia sedang terbit, diganti menjadi matahari sedang terbit. Begitu, ya. Ini penting tahu irob itu. Karena asamsu itu adalah zohir. Gitu. Walaupun kita tidak tahu artinya, udah tahu bahwa dia itu adalah sebagai pengganti, dia itu fa'il. Walaupun tidak tahu arti. Setelah tahu artinya, oh benar itu artinya matahari, ya. Dan matahari itu wanita. Loh, kenapa matahari wanita? Begitu orang Arab mengatakannya, matahari itu wanita. Katanya kalau di dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, matahari disebut wanita karena matahari itu seperti wanita, yaitu keluarnya siang hari. Matahari tidak pernah keluar malam, begitu juga wanita tidak pernah keluar malam. Ya itu cuma analogi saja. Yang kita tahu bahwa Samsun atau matahari adalah wanita menurut orang Arab. Si ma'i titik, suka tidak suka disebut wanita. Selesai, itu kata orang Arab. Rangkuman dari seluruh domir baik munfasil maupun mutasil, saya rangkum ini yang penting dan paling penting. Di halaman yang ini yang paling penting. Di chapter yang ini, di bab ini yang paling penting. Domir munfasil ropa, wahumahum artinya dia. Munfasil nasob, iyahu, iyahuma. Mutasil nasob ataupun jar ternyata tadi sama. Fuhi dia lelaki. Bisa untuk nasob, bisa untuk jar. Ada yang bertanya, mengapa ini tidak ada mutasil rofa? Tidak ada mutasil rofa. Katanya nempel mutasil itu. Munfasil tidak nempel. Mutasil itu nempel. Ada yang nempel, tetapi nang nempel dan berposisi rofa disembunyikan. Nanti dikirim menjadi mutasil, disembunyikan. Yang namanya mutasi rofa. Yang ada apa? Tandanya doang. Apa itu? A, U, apa itu? Lalu lirana. Apa itu? Tak dengan U, dengan tak dengan U pakai alif, tak dengan A pakai alif, tak dengan U pakai waw alif dan sebagainya. Itu tandanya ada, tetapi barangnya tidak ada, domirnya tidak ada. Maka tidak dituliskan di sini, maka tidak dimasukkan di sini. Nanti masuknya di mustafir karena yang terlihat cuma tandanya saja. Barangnya sendiri, domirnya sendiri itu adalah tersembunyi, maka jadi mustafir. Jadi mutasil rofa itu adalah mustafir. Oke, mari kita lihat. Ada lagi tambahan ketika berbicara domir, ada cerita memberi taukid. Jadi memberi taukid di sini dengan domir.
dengan caranya bahwa memberi taukid tapi dengan domir, bukan dengan yang lain. Untuk memberi taukid penekanan maka selalu harus memunculkan domir munfasilnya. Huwal gitu ya, di sini huwal, ghafurur rahim, ada huwa di situ. Itu artinya pakai benar-benar. Itu siapa benar-benar? Dia benar-benar maha pengampun dan penyayang. Huwa kedua adalah domir munfasil. Huwa yang kedua yang ini. Padahal sebelumnya sudah ada domir munfasil huwa juga di depannya. Gitu. Ya. Kemudian contoh lagi adalah di situ kumtu ana bil wajibi. Aku benar-benar telah berdiri. Nah, gitu ya. Di sini ada tu, kedua aku, kumtu anak juga ada di sini. Loh, aku dan aku lagi, itu adalah penekanan. Ana adalah domir munfasil, pada sebelumnya sudah ada domir dari kumtu itu anak juga, begitu. Anak-anak jadi dua kali. Yang berikutnya, atop kepada domir. Atop adalah huruf yang dikumpulkan di kolom ke-13 yang berfungsi sebagai kata sambung. Yang disambungkan bisa berupa fiil atau isim. Dan di antara isim ada yang khusus yaitu domir yang disambungkan dengan huruf atop. Gitu. Contohnya, aku dan kamu, anak dan anta, anak wa anta, itu adalah domir yang disambungkan. Begitu juga anta dan huwa, kamu dan dia, gitu, juga disambungkan, domir yang disambungkan. Kemudian juga hum dan ini baru disambungnya dengan di sini jirotnahum. Kok disambung bukan dengan huwa lagi, bukan dengan bukan dengan domir lagi. Ini disambungkan dengan yang namanya isim zohir, ya. Bisa juga jironahum. Malah ini jironahum ini dua kata asalnya, gitu. Boleh. Kemudian di sini siro itu anak, ini satu nih yang dihubungkan, ya. Siro itu anak, yang disambungkan anak yaitu akunya, dan temanku. Nah, temanku ini dua kata, cuma kemudian disambung dengan dengan sodikin, hanya sodik teman, gitu ya. Ku gitu, sodikin, gitu ya. Itu juga sama, ya. Anaknya di sini adalah sebagai munfasil rofa. Siro tuh ini ada anak lagi, gitu. Itu juga penekanan. Aku benar-benar dan aku dan temanku, gitu ya. Oke. Itu adalah mengenai tentang domir dan sekelumitnya. Mudah-mudahan saudara menjadi lebih clear. Bukan menjadi lebih pusing, tapi harus menjadi lebih clear. Yang selama ini cuma menghafal doang, sekarang jadi tahu. Gitu. Berikutnya bagaimana mujarod, ini juga sudah sering. Saya cuma bacakan aja, mujarod adalah akar kata atau kata asal atau suku kata asli, yaitu kata yang belum mendapat imbuhan dan awalan dan sisipan dan akhiran dijadikan lagu. Mujarod, itu mujarod. Itu tidak ada imbuhan, tidak ada awalan, tidak ada sisipan, tidak ada akhiran. Dalam bahasa Indonesia saat mencari suku kata tentunya imbuhan dibuang dahulu, seperti mencari kata persekolahan, maka dibuang pernya, dibuang pula akhiran an, maka suku kata yang dicari adalah sekolah di dalam saudara punya kamus. Jadi untuk mencari kamus dicarinya sekolah walaupun persekolahan. Apalagi dalam mencari mujarad dalam bahasa Arab, karena selain memiliki awalan, sisipan, dan akhiran, yaitu akibat perubahan wajan, misalnya karena wajannya berubah, terjadi perubahan harokat akibat i'rob, karena tadi si i'robnya merubahnya. Sehingga yang dimaksud dengan mujarad adalah akar kata dalam bahasa Arab yang sudah membuang awalan, sisipan, dan akhiran, serta dikembalikan harokatnya pada posisi saat digunakan. Ketika domir huwa atau orang pertama, biasanya dipilihlah si harokat yang dipakai untuk mujarod pakai yang huwa. Jadi menjadi zahaba, asalnya cuma zal, ha sama ba. Itulah mujarod sebetulnya. Dalnya, haknya sama ba. Cuma untuk memudahkan dikasihlah harokat, tapi harokat yang dipakai untuk huwa. Ada zahaba, ada alima pakai kasro gitu, ada yang pakai domah misalnya kasuro gitu dan seterusnya.
Seluruh kata selalu punya mujarot. Selain, nah ada dua yang tidak di sini ternyata. Selain dia katakan apa itu? Selain huruf mana sebentar. Nah, selain huruf, selain isim nama. Ini tidak perlu dicari mujarotnya. Jadi dalam kotak-kotak kalau ada nama Muhammadun tidak perlu dicari. Kemudian Rudi tidak perlu dicari. Kemudian di situ Ismail tidak perlu dicari mujarotnya, gitu ya. Karena itu isim nama. Nah, begitu juga huruf. Di situ ada dahaat, bentuknya kobla, nggak perlu dicari. Kosongkan saja, itu namanya mujarot. Sehingga saat mencari mujarot, lakukan pembersihan dulu dari kata ibuhan. Membuang awalan. Saudara sudah melakukannya, iya, tapi saudara tidak tahu apa itu semua dikumpulkan. Apa buang awalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ternyata datangnya dari huruf mudhoro'ah. Ini apa? Anita, masih ingat? A, U, Ya, Yu, Ta, Tu, Nano, Anita ini. Kemudian yang awalan, ini A, I, U, fi'il amr. Kemudian dari isi ma'rifat, yang al. Kemudian dari maf'ul, makmi'mu. Kemudian isi maf'ul. Kemudian awalan yang dipakai untuk fi'il majid, in, ista. Ini dinyanyikan sudah. Silahkan, tetapi itu dasarnya dari mana itu nyanyian itu muncul? Dari sini, gitu. Awalan yang dimulai dari 5 jenis ini. Ditambah lagi sisipan, alif, waw, ya apa ini? Huruf ilat. Kemudian ada tasjid, tada tolak, kata gitu. Apa itu? Ini sisipan-sisipan semua yang biasanya itu kemudian ditasjidkan berikutnya. Membuang akhiran yang berasal dari harokat bina, fi'il madi. Masih ingat? A, U, atta, natatu, semua itu harus dibuang. Dari fi'il amal, elalu lilana, semua harus dibuang. Kemudian dari fi'il modorik, ada ani, ina, una, semua harus dibuang. Kemudian dari tasrif isrim, misalnya ani, una, ani itu biasanya untuk dua orang. Kemudian una untuk jamak. Kemudian ina untuk jamak tetapi dia adalah nasab atau jar. Kemudian ta untuk wanita. Kemudian atun itu untuk wanita dan sebagainya. Pasif isrim itu dibuang juga. Jadi di isim maupun di fi'il kalau mau mencari mujarot semua itu dibuang. Setelah menemukan mujarot, barulah menggunakan kamus bahasa Arab. Saya pakainya tuh gunakan kamus bahasa Arab untuk mencari, yaitu biasanya kita pakainya kaukaban. Dalam fi'il madi, mudhorik dan masdar ada 3. Lihatlah kurungnya. Kurung buka dan kurung tutup di dalam. Saudara punya sekarang kaukaban, buka kaukabannya. Yang pakai dalam kurung, itulah mujarotnya. Yang mengandung mujarot, gitu. Tetapi di situ sudah dipakai untuk domir huwa. Makanya contohnya misalnya, domir huwa itu doroba yadrubu, gitu. Kemudian kafaro yak ulu, gitu. Fa'ala yak ulu, gitu. Fa'ala yak alu, Fa'ala yak alu, dan sebagainya. Itu semua, kalau saudara cari di situ, sodikina dibuang inanya. Dibuang inanya. Nah, karena dibuang, tinggal sodiki. Sodiki di sini berarti sudah 3 huruf. Ada sod, ada zal, ada qaf. Itu yang kita cari. Cuma ketika kita cari di halaman 88, ketemunya sodako. Ya sudah, itulah fi'il madi berarti. Gitu. Saudara cari halaman 88. Oh iya ya, halaman 88 kalau saya cari di situ ada sodako. Itu di dalam kurungnya ada 3. Yasduku itu adalah fi'il mudhoriknya. Sidkun itu adalah masdarnya, isi masdarnya. Di dalam kurung selalu ber3. Begitu yang dipakai sodakonya. Yarji'una, buang akhiran. Tinggal yarji'u, buang awalan. Ya-nya, ya yutatu nanunya. Tinggal ji'u, susah sih bacanya. Ji'u, nggak bisa. Ya dibuang aja semuanya. Menjadi ada ro, ada zim, ada ain. Tapi ketika buka halaman 85, ketemunya roja. Nah, begitu. Ya roja A, yaitu fi'il madinya. Mujarot ini kemudian dipakai sebagai wajan, sebagai pola.
yang kemudian bila diterapkan pada setiap huruf disebut maujun. Contohnya roja'a ini sudah jadi maujun, ini maujun. Ketika sudah jadi maujun, kenapa? Wajahnya apa? Fa'ala, disebut wajahnya itu fa'ala, maka jadinya maujunnya adalah roja'a. Dari maujun roja'a itu nanti bisa ditasrif 14 ke bawah. Kita harus tahu roja'a dulu, baru bisa belajar tasrif. Nggak bisa kita kasih ilmu tasrif tidak tahu dulu mujarot, nggak bisa. Harus mujarot dulu. Jadi susunan pekan per pekan ini sudah by design. Ikuti saja. Oke, berikutnya cara identifikasi kata. Tahap terakhir dari bab 2 ini adalah pembentuk kata ini adalah mengidentifikasi kata. Ujung-ujung kan saudara mengidentifikasi. Setelah tahu cara membuat, saudara harus cara mencari. Ketika sekarang saudara belajar mencari, harus tahu cara membuat, begitu. Tadi kita menjelaskan cara membuatnya, sekarang cara mencarinya. Yaitu apa? Mengklasifikasi dari sini. Coba buka nih halaman menarik ini. Saya perbesar dulu ya. Ketika ada sebuah kata nomor 1, apakah dia huruf atau bukan? Ketika huruf, periksa dari 26 kolom. Saudara sudah hafal, pakai nomor 1. Hafal saya, bagus. Kalau tidak hafal, dibaca dari buku. Dari buku tadi, pekan keberapa itu? Pekan ke-6 ini. Atau pekan kesekian, saya nggak tahu. Dibaca huruf itu di pekan keberapa, gitu. Nah, kemudian, kalau itu ternyata bukan huruf, cek isim. Kenapa dia paling gampang-gampang dulu? Huruf kan hafal. Isim, sekarang saudara juga sudah hafal. Kenapa? Sudah ada di KSDU. Wah, hebat. Seluruh isim sudah hafal. Ya, silahkan. Tapi kalau saya cukup dengan melihat dari ciri-cirinya ada 6. Berawalan ar, berawalan maknimu, berakhiran tanwi, dan seterusnya. Dilakukan sudah tahu kita. Kemudian juga kalau tidak masuk di situ, cari sebagai fi'il mudhari paling gampang. Kenapa? Adakah awalannya paling gampang? Kalau nggak ada yayu satu, nggak ada yayu satu nanu, jangan dianggap mudhari. Kalau ada mudhari masih dicek lagi. Akhirannya apa? Ada ani, una, na, atau ina. Gitu. Kalau itu sudah ketemu, saudara langsung jelas. Sudah tahu yayu satunya, sudah tahu inanya. Di dalam tabel yang 14 tadi, saudara langsung ketemu domir. Selesai urusan. Kalau juga ternyata tidak ada yayu satu, mungkin madi. Kita cek sekarang akhirannya. A, U, at, tana, tatuma. Ada. Oh, berarti masuklah domir anu. Selesai. Ternyata juga tidak. Cari di fi'il amr. Fi'il amr berakhirannya di situ awalannya kalau ada i atau u ketika kita pakai mujarod sulasi. Kemudian akhirannya lalu lilana. Kalau itu ada, cari berarti domirnya ketemu. Kalau sudah semua dicoba dan tidak ketemu, skip dulu. Berarti saudara belum masuk ke pekan yang saudara pelajari. Nanti akan ketemu.